Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di tengah dunia yang diliputi oleh keraguan, perselisihan, dan kebingungan intelektual, seorang pria di abad ke-17 duduk menyendiri dalam keheningan musim dingin, merenung lebih dalam dari siapapun di zamannya. René Descartes, seorang matematikawan, filsuf, dan pemikir revolusioner, tidak lagi puas dengan ajaran tradisional yang diwariskan kepadanya. Ia merasakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang dibangun atas otoritas lama dan metode dogmatis telah menjadi rapuh dan penuh celah. Maka ia memutuskan untuk memulai dari awal, dari nol, dari kehampaan, dari keraguan total. Dan dari titik inilah lahir sebuah karya yang mengguncang dasar-dasar filsafat, Discourse on the Method. Buku ini bukan semata buku filsafat, ia adalah kisah pribadi seorang pencari kebenaran. Descartes tidak menulis dengan gaya sistematis seperti buku teks. Ia menulis seperti seseorang yang sedang berbicara kepada sahabat, berbagi kegelisahan, perenungan, dan akhirnya pencerahan. Descartes membuka karyanya dengan pengakuan jujur bahwa sejak kecil ia telah menikmati pendidikan terbaik, tetapi pada akhirnya ia tidak menemukan kepuasan dalam ilmu-ilmu yang diajarkan. Ia menguasai retorika, logika, matematika, teologi, dan filsafat skolastik, tetapi justru merasa bahwa semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa dasar-dasar pengetahuan yang dia terima tidak pasti. Banyak filsuf besar saling bertentangan. Banyak argumen tampak kokoh namun berdiri di atas fondasi lemah. Ia menyadari jika ingin mencapai kebenaran yang benar-benar pasti, ia tidak bisa melanjutkan tradisi lama. Ia harus menghancurkan fondasi lama dan membangun sistem pengetahuan yang baru, berdasarkan akal, bukan otoritas. Di sinilah Descartes memperkenalkan metode terkenalnya, 4 langkah revolusioner untuk berpikir dengan jernih, tidak menerima apapun sebagai benar, kecuali bila diyakini dengan jelas dan tak terbantahkan. Ini adalah dasar dari seluruh metodenya, menolak segala keyakinan yang bisa sedikit saja diragukan. Membagi setiap masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti seorang insinyur yang membongkar mesin, ia percaya bahwa dengan memecah kompleksitas, kita akan menemukan kejelasan. Berpikir secara teratur dari hal yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Ini mencerminkan kepercayaan Descartes pada struktur dan keteraturan dalam berpikir. Tidak ada lompatan, hanya langkah demi langkah. Melakukan penghitungan dan peninjauan kembali secara menyeluruh, sehingga tidak ada satupun unsur yang terlewatkan. Metode ini, kata Descartes, tidak ia maksudkan untuk menggantikan filsafat seluruh dunia, tetapi bagi dirinya itu adalah kompas yang menuntunnya dari kegelapan menuju terang pemahaman. Namun ia juga menyadari satu hal penting. Meskipun kita sedang dalam pencarian kebenaran, hidup harus terus berjalan. Kita tidak bisa menunda semua keputusan hanya karena kita belum sampai pada pengetahuan absolut. Maka, ia menyusun apa yang ia sebut sebagai moral sementara. 3 prinsip hidup yang ia pegang sambil menata ulang keyakinannya. Taat pada hukum dan adat masyarakat, serta tetap memegang agama tempat ia dibesarkan. Ini bukan pengakuan dogmatis, tetapi bentuk kehati-hatian sementara. Bersikap teguh dalam tindakan, bahkan jika keyakinan masih sementara. Keraguan tidak boleh melumpuhkan kehendak. Menguasai diri sendiri dan menerima bahwa takdir lebih mudah ditaklukkan melalui pengendalian diri dibanding melalui upaya mengubah dunia.
Ini menunjukkan bahwa Descartes bukan hanya filsuf di Menara Gading, tetapi manusia yang sadar akan batas praktis dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah kita tiba pada bagian paling terkenal dari karyanya. Argumen cogito ergo sum. Descartes memutuskan untuk meragukan segalanya. Dunia luar, tubuhnya sendiri, pengalaman masa lalu, bahkan akal sehat. Tetapi satu hal yang tak bisa ia ragukan adalah kenyataan bahwa ia sedang meragukan. Dan meragukan berarti berpikir. Dan berpikir membuktikan eksistensi. Maka aku berpikir, maka aku ada. Dari satu kepastian ini, Descartes mulai membangun kembali seluruh sistem pengetahuannya. Ia menyimpulkan bahwa pikiran atau jiwa adalah lebih pasti daripada dunia luar. Tapi untuk menjamin bahwa apa yang kita pikirkan benar-benar bersesuaian dengan kenyataan, ia perlu membuktikan keberadaan Tuhan. Dengan argumen rasional, ia menyatakan bahwa ide tentang Tuhan, makhluk yang sempurna, maha baik, dan tak terbatas, ada dalam dirinya. Dan ide ini tidak mungkin berasal dari makhluk yang tidak sempurna, maka Tuhan pasti ada. Dan karena Tuhan tidak menipu, maka dunia luar bisa dipercaya sejauh akal bekerja dengan jernih. Setelah membuktikan keberadaan jiwa dan Tuhan, Descartes menerapkan metodenya ke bidang lain, ilmu pengetahuan dan biologi. Ia menyatakan bahwa tubuh manusia adalah mesin kompleks, terbuat dari materi, mengikuti hukum alam seperti jam mekanik. Detak jantung, pernapasan, gerak otot, semuanya bisa dijelaskan secara mekanistik. Namun jiwa, berpikir, merasa, bernalar adalah hal yang berbeda. Tidak bisa direduksi menjadi materi. Disinilah ia memperkenalkan dualisme terkenal. Res cogitans, substansi berpikir, dan res extensa, substansi luas, materi. Keduanya berbeda, tetapi entah bagaimana berinteraksi. Gagasan ini, meskipun diperdebatkan hingga hari ini, membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern dan menginspirasi revolusi intelektual dalam anatomi, neurologi, dan psikologi. Di akhir karyanya, Descartes menyampaikan alasan mengapa ia mempublikasikan tulisan ini. Ia sadar akan risiko dan kritik yang mungkin datang dari menyebarkan ide-ide baru, tetapi ia merasa bertanggung jawab untuk membagikannya. Bukan untuk mengajari orang lain, melainkan untuk menunjukkan bagaimana seseorang dengan metode yang benar bisa menemukan jalan menuju kebenaran. Ia menyerukan kebebasan berpikir, bukan berarti mengabaikan tradisi, tetapi menempatkan akal sebagai hakim tertinggi atas semua keyakinan. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berpikir jernih, asal berani menempuh jalan keraguan yang jujur. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.